siang adik-adik kelas 10 MIPA. Seperti sebelumnya, Kak Emma akan memberikan sebuah layanan kegiatan bimbingan konseling. Nah, untuk kali ini Kak Emma akan memberikan sebuah layanan bimbingan konseling di bidang sosial dengan topik problem solving remaja. Nah, pasti setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Untuk itu, melalui layanan ini, Kak Emma harap kalian semua dapat melakukan problem solving dalam masalah kalian masing-masing. Kemudian Kak Emma juga ingin melihat bagaimana kalian menyikapi setiap masalah-masalah, dan juga Kak Emma ingin kalian tahu dan mengerti apa itu arti dari problem solving itu sendiri. Nah, dari kata problem solving itu terdiri dari kata problem dan solving, yang pasti berkaitan dengan masalah. Nah, untuk adik-adik semua, bagaimana cara adik-adik menyikapi masalah-masalah yang ada pada diri adik-adik? Apakah adik-adik lari dari masalah? Apakah adik-adik mengeluh? Tidak tahu apa yang harus dilakukan, meminta bantuan ke orang lain, atau menghadapi dan memecahkan masalah itu sendiri? Nah, setiap siswa, yaitu adik-adik sendiri, itu pasti memiliki masalah, baik masalah dari internal, dari diri adik masing-masing, atau dari luar. Nah, contohnya masalah yang dari diri adik masing-masing, yaitu kecerdasan, bakat, minat, kemudian nilai, dan kepribadian. Nah, kemudian yang dipengaruhi oleh eksternal, yaitu masalah sekolah, lingkungan sekolah, apakah teman-teman, kemudian situasi, dan lain sebagainya. Kak Emma percaya pasti dari kalian masing-masing memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Kak Emma memberikan nilai yang bagus untuk kalian yang sudah menghadapi dan memecahkan masalah ketika kalian mendapat masalah. Tetapi untuk teman-teman yang lain yang merasa ketika ada masalah justru mengeluh, lari dari masalah, dan lain sebagainya, yuk kita belajar dari sekarang bersama Kak Emma bagaimana memecahkan masalah atau problem solving itu sendiri. Sebelum kita memasuki bagaimana cara problem solving atau memecahkan masalah, Kak Emma akan memberikan pengertian dari problem solving itu sendiri. Nah, problem solving terdiri dari dua kata, yaitu problem dan solving. Problem kita tahu bahwa artinya adalah masalah, dan solving itu adalah pemecahan. Jadi secara singkat, problem solving itu adalah pemecahan masalah. Atau problem solving itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Nah, seperti itu adik-adik problem solving. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan arti dari problem solving. Dan tadi Kak Emma juga sudah tanya kepada adik-adik tentang sikap dari adik-adik ketika menghadapi masalah. Untuk selanjutnya, Kak Emma akan memberikan sebuah tayangan video tentang langkah atau cara problem solving atau memecahkan sebuah permasalahan. Silakan simak video berikut ini. Untuk memecahkan masalah ini, ada beberapa cara. Ada 5 cara. Yang pertama, diagnosa permasalahan. Yang kedua, menganalisa sebab akibat dari masalah. Yang ketiga, menghimpun berbagai alternatif pemecahan. Yang keempat, memilih alternatif yang paling tepat. Dan yang kelima, melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Nah, mari kita bahas satu persatu dari cara-cara yang telah disampaikan tadi. Yakni yang pertama adalah diagnosa permasalahan. Diagnosa permasalahan adalah tahap penentuan suatu masalah yang sedang dihadapi sehingga nantinya permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu menganalisa sebab akibat dari masalah. Dalam menganalisa sebab akibat dari suatu masalah memerlukan pengetahuan dan pengalaman, memerlukan data dan fakta yang jelas atau akurat. Tanpa hal itu akan sulit mencari solusi dari masalah yang dihadapi.
Lanjut, yang ketiga, menghimpun berbagai alternatif pemecahan, yaitu berbagai kemungkinan yang dapat dipilih untuk melaksanakan sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Setiap alternatif harus dikaji faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam setiap alternatif, keuntungan dan kerugian, menggunakan alternatif pilihan, resiko yang dihadapi, dan lain-lain. Setelah itu, yang keempat adalah memilih alternatif yang paling tepat. Setelah kita menghimpun berbagai alternatif pemecahan masalah, dievaluasi secara terpisah sehingga dapat membandingkan antara hasil evaluasi dan berusaha memilih alternatif pemecahan yang terbaik. Dan yang kelima atau yang terakhir, melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Langkah terakhir dalam pembentukan keputusan adalah bagaimana keputusan itu akan ditetapkan dalam suatu tindakan atau kegiatan terencana. Langkah-langkah tindakan yang terinci secara metode monitoring dan evaluasi kemajuannya terus dikembangkan sehingga masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, sekian layanan bimbingan konseling di bidang sosial dari KMA. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.